terima kasih. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana, kenapa kabarnya sehat di sana? Baik juga, Kak. Untuk teman-teman, jadi Kak Ananda Bayu Aji ini biasa kita sapa dengan sapaan Kak Bayu. Jadi rekan-rekan semua untuk kedepannya bisa menyapa Kak Ananda Bayu Aji ini dengan sapaan Kak Bayu. Oke, untuk Kak Bayu, waktu dan ruang dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya coba share screen dulu ya. Baik, apakah sudah terlihat? Halo? Tampilannya bukan slideshow, Kak, tapi layar Kakak. Ya, benar. Apakah sudah terlihat? Halo? Untuk tampilannya bukan slide, Kak. Jadi semacam slide projector gitu. Gitu ya. Bukan full slide. Atau mungkin perlu dibantu, Kak? Saya yang share screen. Boleh, boleh. Ini udah. Ini bisa. Boleh mungkin Panka coba Oh, dibantu. Panka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan asisten semuanya. Pada sesi kali ini saya diberikan amanah untuk memberikan materi akan pengenalan DGX, Jupyter Notebook, dan Google Colab. Mungkin ini sifatnya lebih ke review aja ya. Kayaknya dari hasil wawancara nih kakak-kakak udah sangat familiar banget akan tools-tools yang digunakan. Oke, next. Nah, slide selanjutnya ini tentang DGX. Jadi DGX itu apa? Jadi pada dasarnya DGX ini adalah mesin superkomputer dengan kemampuan tinggi dalam melakukan proses dengan jumlah data yang besar. Dan tujuannya ini untuk mendukung dalam perkembangan big data, data analitik, dan artificial intelligence. Jadi DGX ini bentukannya fisik ya, seperti mesin atau server atau workstation. Oke, next. Nah, di sini pada slide terlihat bentuk fisik dari mesin DGX yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma. Jadi ada dua jenis mesin ya. Yang pertama adalah NVIDIA DGX A100 dan juga NVIDIA DGX One. Dan terlihat pada slide terdapat gambar arsitektur yang dimiliki oleh mesin DGX. Oke, next. Kemudian di sini ada spesifikasi yang dimiliki oleh mesin NVIDIA DGX. Jadi mesin NVIDIA DGX One, sini yang pertama merupakan mesin dengan 8 GPU dan masing-masing memiliki 16 GB memori. Mesin DGX A100 di sampingnya merupakan mesin dengan 8 GPU dan masing-masing memiliki 40 GB memori, serta memiliki 6 NVIDIA switch, serta DGX A100 mampu memberikan performa artificial intelligence hingga 5 peta floating point operation per second atau FLOPS ya.
dan 10 petaflops untuk pengolahan data seperti big data. Jadi dengan spesifikasi tersebut, program multi-core programming ataupun multi-core application bisa dijalankan secara paralel di mesin tersebut. Selain itu, mesin NVIDIA DGX A100 pun mampu menangani 10 GB sampai 100 GB per second tergantung dari infrastruktur yang ada. Next. Nah, di dalam slide ini terdapat tabel ya, atau perbandingan dari performa yang dimiliki. Terlihat mesin NVIDIA DGX A100 ini memiliki tingkat performa yang tinggi yang mendominasi daripada NVIDIA DGX One. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada Jupyter Notebook ya, mungkin teman-teman sudah sangat familiar. Jadi Jupyter Notebook ini boleh dibilang editor dalam bentuk web aplikasi di lokal host komputer kita, dan banyak yang bisa dilakukan seperti untuk menulis kode Python, equation, visualisasi, dan juga sebagai markdown editor. Sebenarnya kalau teman-teman dalami di Jupyter Notebook ini nggak cuma Python aja, tapi bahasa C dan bahasa yang lain pun saudara bisa di sini, tapi dengan setting di belakangnya. Kemudian mungkin di sini di slide penjelasannya kurang jelas ya. Jadi ilustrasinya gini. Dulu biasanya kan kita membagikan kode atau dokumen secara terpisah ya. Kode-kode itu kita satukan dalam sebuah library atau aplikasi atau proyek dalam Visual Studio atau Eclipse dan lain sebagainya. Dan dokumennya atau dokumentasinya kita buat dengan penyunting kata atau text editor yang lain. Nah, di Jupyter Notebook ini kita menyatukan semua ini, baik itu teks atau narasi, live code, persamaan, tampilan output, gambar statis, dan visualisasi grafis dalam satu file interaktif. Dan kelebihan lainnya, si notebook ini dapat dijalankan ulang oleh siapapun yang membukanya untuk mereproduksi eksekusi kode di dalamnya. Next. Nah, ini adalah cara untuk menjalankan Jupyter Notebook. Jadi yang pertama di sini bisa melalui terminal ya, melalui terminal Mac atau Linux atau command prompt pada Windows, yaitu ketik Jupyter Notebook. Kemudian langkah lainnya jika kita menginstal Jupyter Notebook dalam ini ya, menggunakan environment Anaconda, tinggal buka aplikasinya saja, kemudian klik package Jupyter Notebook, klik jalankan aturan. Nah, setelah sudah terbuka, Jupyter akan membuka halaman Notebook dashboard ya, seperti tampilan di kanan ini, yang merupakan laman depan dari Jupyter Notebook. Nah, untuk membuat file IPYNB atau IPython Notebook, ini tinggal klik New, pilih Python 3. Lanjut. Nah, di sini adalah bagian utama dari notebook. Mungkin yang pertama ini ada title 1, yaitu judul. Kemudian di sini ada drop down jenis sel, jadi ada beberapa jenis sel yang terdapat dalam Jupyter Notebook, ada kode, ada markdown, ada NB convert, dan lain sebagainya. Nah, yang di bawah ini adalah tempat kita bekerja, itu namanya sel. Oke, selanjutnya ada Google Colab. Jadi pada dasarnya ini sama ya, atau serupa dengan Jupyter Notebook, namun bentuknya berbentuk cloud yang dijalankan menggunakan browser, seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome. Nah, jadi Google Colab ini memungkinkan kita untuk menjalankan kode Python tanpa perlu melakukan proses instalasi dan setup lainnya. Bahkan sebagian besar package atau library yang sudah terinstall di dalamnya, sehingga kita hanya perlu melakukan import langsung tanpa perlu menginstalnya secara terpisah ataupun manual gitu ya. Tidak seperti di Jupyter Notebook secara lokal atau menggunakan Anaconda, jadi kita harus install secara manual di belakangnya. Kemudian di sini ada kelebihan dari Google Colab. Yang pertama adalah free GPU. Jadi Google Colab ini memudahkan kita untuk menjalankan program pada komputer dengan spek tinggi, dengan resource atau spek GPU NVIDIA. Kalau nggak salah namanya, itu nama GPU-nya Cal80S, ada T4S juga, dan ada P100S kalau mungkin teman-teman menggunakan Colab Pro ya, atau yang premium gitu. Kemudian dengan RAM sekitar 12 GB, disknya itu sekitar 300 GB kalau nggak salah, yang masih bisa disambung lagi dengan Google Drive, dan running dalam waktu yang lama. Jadi Google Colab ini mengizinkan kita untuk merunning program hingga 12 jam. Ya. Jadi setelah 12 jam,
maka kode kita akan terinterupsi jika running lebih dari 12 jam. Ada yang tahu nggak kenapa begitu? Dibuat tidak bisa running terus-terusan atau dibatasin secara 12 jam. Teman-teman ada yang tahu? Oke, mungkin kalau teman-teman tahu kripto ya, atau mining. Jadi sebenarnya kalau di Google Colab, ini tuh sebenarnya kita bisa lakukan mining koin kripto. Ya, jadi, nah itu kan merupakan penyalahan aturan ya. Jadi Google Colab ini memberi batasan-batasan waktu running sehingga menghindari hal-hal tersebut. Apalagi di sekarang sudah ditambahkan dengan beberapa menit aja udah keluar captcha ya untuk memastikan kita tetap berada pada workspace yang kita lakukan di Google Colab. Kemudian yang kedua ada Google Colab. Yang kedua adalah collaborate, maksud saya. Di sini memudahkan kita untuk berkolaborasi dengan orang lain dengan cara mengerjakan codingan secara online. Kita bisa lebih mudah bereksperimen secara bersamaan, jadi kita bisa coding nih di dalam file Colab secara bersama. Walaupun ini sebenarnya real time, tapi nggak real time amat. Jadi mungkin ada perbedaan waktu sekitar ya 2-3 menit baru berubah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mudah berintegrasi. Jadi Google Colab terbilang sangat fleksibel dalam hal integrasi. Kita dapat dengan mudah menghubungkan Google Colab dengan Jupyter Notebook di komputer kita atau lokal runtime. Menghubungkan dengan Google Drive, kemudian dengan GitHub pun juga bisa. Dan yang terakhir adalah fleksibel, salah satu yang mungkin difavorit banyak orang ya. Sebenarnya ini di dalam Google Colab kita bisa nih ngejalanin lewat HP gitu. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada sedikit pengenalan atau hands-on ya. Nah, ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook. Ini adalah sel. Nah, untuk di dalam sel ini terdapat beberapa jenis sel ya. Nah, di sini ada tempatnya, di sini ada beberapa jenis, di sini ada code atau untuk tempat kita melakukan coding. Kemudian ada markdown, yaitu tempat kita memberikan penjelasan atau kata-kata keterangan dalam bentuk teks. Kemudian ada raw and convert. Ini sebenarnya sama aja tipenya markdown, kemudian ada heading atau halaman judul. Sama aja ini pakai markdown juga, cuma tambahin tanda pagar, artinya memberikan judul yang lebih besar. Jika teman-teman ingin membuat subsection, bisa pagarnya dibanyakin aja. Oke, ini pertama-tama markdown ya. Jadi tempat kita menuliskan penjelasan. Lalu bagaimana kita jika ingin membuat poin? Nah, dalam markdown ini, untuk dapat membuat poin, misalkan dengan format number ya, ini dapat dengan menggunakan seperti ini aja. Angkanya, kemudian titik, poin 1, poin 2. Dan untuk mengeksekusinya, tinggal klik run atau dengan shortcut Ctrl Enter. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana jika ingin membuat poin berupa dot atau dot point ya? Ini teman-teman bisa menggunakan tanda bintang. Lalu kita run. Nah, berubah jadi point dot. Dalam markdown kita juga bisa melakukan sebuah hyperlink ya. Jika biasanya nih kayak buat daftar isi. Misalkan di sini ada label judul string formatting. Nah, ini tinggal dikasih ID-nya. Ini sebelumnya sudah saya kasih ID. Ini sebenarnya kode di markdown ini bisa kita melakukan eksekusi kode mirip layaknya HTML ya. Jadi kita buat sebuah penanda dalam tag A dengan ID 2.
Kemudian kita panggil di sini, ID-nya 2. Nah, seperti ini maka akan muncul, bisa dilakukan sebuah hyperlink. Jika kita klik, maka akan langsung ke bawah. Seperti itu. Lalu bagaimana jika kita ingin menuliskan tulisan bold? Untuk dapat menuliskan tulisan bold, kita dapat menggunakan karakter bintang 2 kali. Dan selamat datang. Kemudian ditutup dengan tanda bintang 2 lagi. Maka muncul tulisan bold. Lalu bagaimana untuk garis miring? Garis miring, teman-teman bisa menggunakan karakter underscore ya. Selamat datang di praktikum. Kemudian ditutup lagi dengan underscore. Jika kita eksekusi, maka tulisannya berubah menjadi garis miring. Lalu gimana kalau misalkan pengen buat tulisan bold dan juga garis miring? Nah, itu bisa dikombinasi ya. Pertama bintang-bintang, kemudian ditambahin underscore, kemudian tulisannya. Tulisan miring dan bold. Tutup lagi menggunakan karakter yang sama. Ya, nah seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada icon-icon juga yang dapat membantu kita. Yang pertama di sini adalah save and checkpoint. Kemudian di sini adalah insert cell below, artinya kita menambahkan sel di bawahnya pada sel yang telah kita seleksi. Misalnya kita seleksi di markdown, kemudian kita klik plus, maka akan menambahkan sel di bawahnya. Sebenarnya bisa juga pakai shortcut, ini tinggal pakai huruf B ya pada keyboard, dia otomatis gini menambahkan. Dan juga bisa menggunakan shortcut A pada keyboard, itu menambahkan di atasnya. Nah, kayak gini. Untuk dapat menghapusnya, biasanya menggunakan cut ya, di sini ikonnya. Nah, atau bisa menggunakan shortcut keyboard, yaitu X. Seperti ini. Nah, di sini dijelaskan. Di sini ada Akan tabel. pakai juga, Kak. Tolong. Bagaimana? Iya, oke. Mohon maaf, gimana? Ya, Kak, silakan lanjutkan. Oke, jadi di sini ya. kemudian ada tabel ya. Di sini ada tabel penjelasan untuk cara menjalankan sebuah sel ya. Tadi sudah saya jelaskan, dapat menggunakan Ctrl Enter atau pada Mac menggunakan Command plus Enter. Keterangan di sini untuk menjalankan sel atau eksekusi sel. Kemudian yang selanjutnya ada Run Cell and Select Below, yaitu dengan shortcut keyboard Shift Enter. Ini fungsinya untuk menjalankan sel lalu memindahkan fokus ke sel berikutnya. Kemudian yang terakhir ada Run and Cell Insert Below. Jadi ketika kita menjalankan, kemudian otomatis menambahkan sel baru di bawahnya, yaitu shortcutnya menggunakan Alt Enter, atau pada macOS ini bisa Option plus Enter. Nah, ini tabel ini dibuat menggunakan Markdown. Bagaimana cara membuatnya? Contohnya mungkin bisa menggunakan garis tegak lurus, kemudian misalkan nama kolomnya nama, kemudian nama kolom selanjutnya ada umur, selanjutnya ada alamat. Ditutup lagi. Nah, untuk memisahkan judul kolom dengan isi, ini pakai dash ya, kayak gini. Kemudian untuk isinya, alamatnya Depok. Nah, ini bisa kita langsung eksekusi, torrent. Nah, jadi tabelnya. Tinggal ditambahin lagi aja ke bawahnya. Nah, ini eksekusi. Nah, tinggal dikebawain aja, tinggal ditambahin bawahnya.
Mungkin selanjutnya ini ada tipe data Python ya, teman-teman udah familiar. Ada boolean, ini mengembalikan nilai true and false. Kemudian ada string atau kalimat atau teks ya, ditandai dengan sebuah quotation atau kutip. Kemudian ada integer, ada float atau bilangan menggunakan desimal. Kemudian ada hexadesimal, ada kompleks, list, tuple, dan dictionary atau kamus. Dan di dalam Python kita juga bisa merubah tipe data atau istilahnya casting ya. Misalnya kita buat sebuah variabel dengan value 1, kemudian kita print. Kemudian kita akan mengecek sebuah tipe datanya. Untuk dapat mengecek ini bisa menggunakan function yang namanya type. Kemudian dengan parameter nama variabelnya. Nah, di sini muncul bahwa variabel A yang memiliki value 1 ini bertipe integer seperti itu. Ini kita coba contoh lainnya. Akan B sama dengan kita rubah si variabel 1 ini jadi variabel A ini jadi bertipe string ya. Kita masukkan dalam variabel baru dengan cara menggunakan function str, kemudian masukkan parameter variabelnya, dan kita coba print. Kita print. Ya, berubah ya. Yang tadi variabel A ini adalah bertipe integer, sekarang jadi bertipe string. Selanjutnya mungkin ini ada string formatting ya, ada beberapa style yang bisa teman-teman jalankan. Ini kita cobakan. Sebenarnya sama aja, tinggal formatnya aja yang berbeda. Kemudian di sini ada function atau function. Di sini ada function help, merupakan salah satu fungsi yang sangat penting untuk kita pelajari. Jika dapat mengingat cara menggunakan fungsi help, kita dapat mengunci untuk memahami sebagian besar fungsi isi lainnya. Jadi help ini menampilkan dua hal, yaitu yang pertama header dan juga description. Kita coba. Mungkin fungsi len. Nah, kita lihat coba menggunakan function help untuk mengetahui sebenarnya fungsi len ini untuk apa. Nah, di sini muncul ya, return sebuah penjelasan dari fungsi len. Jadi dia fungsinya untuk return the number of item in container atau mengembalikan jumlah item dalam suatu kontainer. Kontainer ini mungkin bisa sebuah variabel, sebuah list, sebuah tuple, dan lain sebagainya. Di sini pun Python lagi banyak sekali fungsi bawaan yang sangat membantu. Salah satunya kita bisa menggunakan fungsi kita sendiri. Nah, di sini ada contoh, ada fungsi grid dan juga fungsi luas persegi. Kita coba run. Nah, di dalam sebuah fungsi ini sebenarnya bisa kita lakukan input ya. Mungkin caranya kita buat variabel inputnya dulu. Sebenarnya kayak gini ya, logika awalnya kan. Luas. Nah, seperti ini. Tapi cara ini sebenarnya salah. Karena input ini sebenarnya pada dasarnya menerima sebuah tipe data yang bertipe integer. Sedangkan ini yang kita masukkan pada dasarnya input ini dia nganggapnya ini string. Jadi perlu kita casting dulu input ini menjadi integer. Jadi kita buat variabel baru. Dan tinggal kita panggil print.
parameter inputnya. Input. Coba. Misalkan 25. Ya, keluar. Oke, langsung saja. Selanjutnya adalah metode. Jadi metode, apa sih sebenarnya metode? Di sini dijelaskan bahwa metode adalah suatu fungsi yang dimiliki oleh suatu objek. Dan apa itu objek? Di sini dijelaskan objek adalah segala yang ada dalam Python. Contohnya kita membuat variabel bertipe string, bertipe list, bertipe numerik, dan lain sebagainya. Itu semua adalah objek, dan setiap objek memiliki fungsi yang hanya bisa digunakan oleh objek tersebut. Nah, sebagai contoh, objek string memiliki metode uppercase. Kemudian fungsi yang lain yang dimiliki yaitu suatu objek dinamakan method. Nah, ini adalah contoh objek atau metode dari huruf kecil, yaitu menggunakan upper atau uppercase ya, merubah kalimat menjadi huruf kecil. Coba kita coba. Maksud saya menjadi huruf besar atau uppercase. Lalu bagaimana untuk membuat lowercase? Misalkan kita buat huruf besar. Ada besar. Ini kita print. Nah, panggil metodenya namanya lower. Sehingga variabel yang kita definisikan menggunakan function, aplikasikan menggunakan function lower akan berubah menjadi huruf kecil. Kemudian di bawah ada mendefinisikan objek list. Kita coba buat sebuah objek list. Misalkan data kemaringan. Daya. Ibu. Lagi. Metal. Kemudian ada kakak misalkan. Kemudian memanggil metode yang dimiliki oleh list. Kita print listnya. Keluarga metal. Salah satu metode yang dimiliki oleh list yaitu dapat melihat posisi indeksnya. Posisi indeks si isi list tersebut, misalnya metal. Ya. Untuk dalam Python, indeks dimulai dari angka 0, artinya di sini list yang pertama adalah ayah, ini berada pada indeks 0, kemudian ibu adalah indeks 1, dan si metal adalah indeks 2. Dan coba kita print indeksnya menggunakan metode dari list, salah satunya adalah indeks, kemudian dengan parameter value dari list yang akan kita keluarkan, si metal. Kemudian maka akan keluar indeks yang dimiliki oleh value si metal. Nah, ini selanjutnya adalah list. Di sini dijelaskan list adalah satu tipe data untuk mengoleksi data pada Python. Contohnya kita punya koleksi data suhu anggota badan nih di sini. Ini bisa kita definisikan seperti ini ya. Kita jelaskan di sini adalah indeks 0, Python dimulai dengan indeks 0 hingga indeks 4. Kemudian kita coba subsetting list ya. Kita panggil posisi pertama, yaitu berat badan, kemudian menggunakan parameter tanda kurung siku, isi indeksnya, angka indeksnya maksud saya. Kita coba kan, maka indeks 0 akan keluar, yaitu angka 62. Kemudian bagaimana kalau posisi kedua dari belakang? Jadi posisi kedua dari belakang ini bisa sama aja. Bisa pakai min 2. Artinya min ini dari belakang. Min 2 berarti kedua dari belakang. Seperti itu. Coba. Nah, 50 ya. Kedua dari belakang. Kemudian mengambil data dengan indeks 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita print lagi.
ini bisa begini. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung di-interrupt aja ya. Jadi di sini menggunakan parameter titik 2 artinya hingga ya. Dari awal, ini kan nggak ada parameter di sini kosong. Nah, dari awal, kalau nggak ada kosong begini artinya dia mendefinisikan dari awal isi list hingga data keempat gitu. Nah, maka akan keluar output data yang memiliki indeks 0, 1, 2, dan 3 seperti ini. Kemudian manipulasi list di sini pertama ada merubah list. Tadi kan udah berat-berat. Misalkan kita merubah indeks ketiganya ya. Nilai dari indeks ketiga menjadi angka 22. Indeks ketiga itu berarti 50. Ya, indeks 50 berubah ya. Yang tadi angka 50 menjadi angka 22 karena kita definisikan nilai baru atau merubah nilai list dengan cara seperti ini. Kemudian selanjutnya dalam menambahkan elemen dalam list bisa menggunakan metode append atau insert. Nah, ini kita punya list baru. Cara. Nah, untuk bisa insert atau append, ini caranya gini, murid nama metodenya append, tambahkan data baru, misalkan siapa? Raihan. Maka kan secara otomatis jika kita menggunakan metode append ya, akan menambahkan dari belakang data paling belakang. Lalu gimana kalau pengen nambahin datanya di tengah-tengah atau di indeks 1 atau indeks 3 tengah-tengah data? Itu bisa menggunakan insert, teman-teman. Jadi yang pertama murid.insert. Nah, ini mau ke indeks seberapa parameternya? Pertama adalah indeks, misalkan kedua. Kemudian isi datanya apa yang mau ditambahkan, misalkan siapa ya, Siregar. Nah, maka akan menambahkan data baru yaitu Siregar pada indeks kedua. Kemudian akan kita di sini selanjutnya hapus nama menggunakan built-in function. Jadi built-in function di sini untuk dapat menghapus ini bisa menggunakan fungsi pop dan del ya sebenarnya. Misalkan murid.pop 0, 1, 2, 3 pop misalkan 3. Berarti akan menghapus yang namanya Rizka. Nah, maka nama Rizka akan menghilang karena sudah di pop. Selain pop juga kita bisa menggunakan fungsi del ya. Langsung aja del. Kemudian masukkan parameternya, nama listnya 1 hingga banyaknya mungkin 3 data. Ya. Bisa menggunakan pop dan juga bisa menggunakan del ya dengan parameter indeksnya. Kemudian selanjutnya ada dictionary. Jadi di sini disebutkan bahwa dictionary adalah suatu topik yang sangat penting dalam Python ya. Karena dictionary ini penyusunnya untuk suatu objek yang lebih kompleks seperti pandas data frame yang akan kita gunakan pada data science pada umumnya. Kita coba buat. Jadi dictionary ini terdiri dari key dan value. Yang sebelah kiri ini adalah key, yang sebelah kanan adalah value. Nah, untuk dapat mengeluarkan sebuah value dari sebuah dictionary bisa menggunakan function atau metode yang namanya values. Nah, values berarti ada di sebelah kanan.
dan key ada di sebelah kiri atau kunci. Nah, ini untuk mengeluarkan kuncinya. Seperti ini. Selanjutnya di sini ada akses anggota dictionary. Mengakses dictionary yang pertama dengan memanggil key-nya itu one, kita coba run, maka mengembalikan value yang dimiliki oleh sebuah key-nya tersebut. Jadi di sini kan key-nya one dan value-nya adalah 1. Maka akan mengembalikan value yang dimiliki oleh key tersebut. Di sini juga dijelaskan dengan menggunakan fungsi get. Bila kunci tidak ada di dalam dictionary, maka akan dikembalikan dengan none. Jadi untuk menghindari sebuah error, di sini dapat menggunakan fungsi get ya. Jika misalkan nggak ada key-nya, nah maka mengembalikan output none. Dan selanjutnya ini menghapus dictionary, yaitu dengan memanggil kuncinya. Ya, di sini belum ada for. Kita coba one. Oh, mohon maaf, ini yang pertama adalah menambahkan. Nah, kalau menambahkan gampang, tinggal panggil di, kemudian nama key-nya sama dengan isi value-nya. Nah, maka secara otomatis akan menambahkan data dictionary di belakangnya. Kemudian untuk menghapus entry atau dictionary dengan menggunakan fungsi pop. Ini tinggal panggil nama key-nya saja, maka akan terhapus data dari dictionary for tersebut. Selain pop juga bisa lagi del, pakai del. Tinggal panggil nama key-nya aja. Mirip ini sebenarnya. Yang kita run. Ya. Maka akan menghapus key yang dipanggil. Sini ada menambahkan. Oh, di sini pertama mengubah ya. Kalau mengubah tinggal definisiin aja dictionary, kemudian panggil key-nya, kemudian value-nya didefinisikan dengan isi baru, maka akan berubah. Yang tadinya di sini one, value-nya menjadi value-nya 1, setelah dirubah menjadi value-nya berubah menjadi angka ya, menjadi huruf 1 maksudnya. Kemudian di sini kita bisa loop terhadap key pada dictionary. Nah, cara loop-nya menggunakan perulangan for seperti ini. Kemudian di sini ada loop terhadap value atau nilai saja pada dictionary. Nah, ini sebenarnya agak kompleks ya, pakai for. Kemudian print. Spasi. For in, for in. Ya. Jadi di sini kita melakukan looping ya terhadap key pertama pada dictionary, yang kedua adalah looping terhadap value. Jadi ngeluarinnya bisa pakai perulangan atau bisa menggunakan fungsi seperti yang di awal tadi. Nah, seperti ini, mengeluarkan values dan mengeluarkan. Ini cara manualnya menggunakan looping. Nah, selanjutnya ada import dataset. Nah, untuk dapat mengimport dataset, teman-teman perlu sebuah library yang namanya Pandas. Jadi secara manual, kita pertama-tama melakukan instalasi ya, karena ini menggunakan Jupyter Notebook, maka kita perlu melakukan instalasi library yang namanya Pandas. Ini bisa dilakukan secara inline maupun secara eksternal melalui terminal.
Cara inline-nya bisa melalui sel langsung di sini dengan tanda seru, kemudian pip, nama library-nya misalnya pandas. Kemudian kita eksekusi. Cara demikian kurang direkomendasikan karena memiliki waktu yang tidak sebentar ya, atau cenderung lebih lama daripada menggunakan terminal. Nah, karena saya sudah ada, maka keterangan adalah requirement already, artinya Pandas sudah terinstall di dalamnya. Kemudian pertama kita lakukan import, kita panggil library-nya Pandas, kita beri alias atau AS menggunakan PD. Ini fungsinya sebenarnya untuk lebih ngingatin aja pemanggilan dari library Pandasnya nanti. Jadi lebih singkat kita pakai alias, pakai PD. Jadi dengan kita menggunakan PD, maka akan mewakili si library Pandas tersebut. Kemudian kita ada buat sebuah variabel untuk menampung datasetnya. Nah, untuk memanggil datasetnya ini bisa menggunakan beberapa cara ya. Pertama, jika file Jupyter Notebook kita ini berada pada satu atau sama dengan file datasetnya, maka kita bisa langsung memanggil namanya aja. Sebentar, saya coba share screen. Nah, karena file lokal atau Jupyter Notebook saya ini berada di dalam file notebook, kemudian TOT sisi 1 seperti ini, dan kita akan coba panggil data yang berada dalam beda directory. Misalkan di sini nih, keluar data. Jadi ada di sebelum file notebook. Caranya menggunakan, jika ingin kita mundur ke belakang satu directory, menggunakan titik-titik slash nama file atau datasetnya. Sini nama datasetnya, plot data ya. Plot data.csv. Kita coba run. Bisa, artinya tidak ada error, artinya maka file tersebut ada dan path-nya pun benar. Kemudian kita panggil pandas.read, artinya membaca file CSV dataset. Run. PD is not defined, ini belum dijalankan. Ya. Kemudian kita coba cek datanya menggunakan head dengan parameter 5, artinya kita melihat data sebanyak 5 data ya. Ya, berhasil. Sebenarnya di sini selain file CSV pun bisa. Jadi teman-teman bisa menggunakan selain file CSV atau bisa pakai Excel atau formatnya Excel, masalah XLSX ada di situ. Nah, selain untuk pemanggilan atau path dari directory ini, sebenarnya cara mudahnya bisa teman-teman begini. Pada directory, copy path-nya. Kita buat variabel baru. Nah, seperti ini. Jangan lupa dikasih kutip. Nah, cara seperti ini bisa, tapi pertama akan mengeluarkan error. Kenapa error? Karena di dalam Jupyter Notebook ini nggak nerima, dalam Python ini arti backslash ini memiliki arti lain. Jadi karakter-karakter backspace ini kalau kita mau ini diganti jadi slash. Seperti ini. Satu-satu diganti slash. Kemudian panggil nama datasetnya, kalau data.csv. Nah, berhasil. Nah, kalau nggak mau ribet, ganti slash-nya satu-satu, teman-teman bisa tambahin karakter escape string nih ya, pakai R. Gini. Nah, ini ganti lagi pakai backslash. Nah, seperti itu bisa juga.
Oke, mungkin cukup sekian di Jupyter Notebook. Selanjutnya Google Colab. Google Colab dapat kita akses di colab.research.google.com. Nah, pertama kita akan membuat notebook baru ya. Jika teman-teman sudah memiliki file IPNW atau IPython notebook, ini bisa pilih tab upload, kemudian tinggal drag and drop aja filenya, kemudian masukkan sini. Nah, ini kita coba buat notebook baru. Nah, bagaimana melakukan upload ya sebuah file atau dataset pada Jupyter Notebook? Caranya mudah. Teman-teman tinggal drag and drop pun bisa di sini. Jadi ada tinggal drag and drop dari directory teman-teman seperti ini. Nah, di sini terdapat peringatan bahwa file yang diupload akan dihapus saat runtime didaur ulang. Jadi saat runtime ini restart, maka semua file data yang telah kita upload di dalam Google Colab maka akan hilang. Nah, ini udah berhasil ya. Kita coba panggil. Nah, untuk di Google Colab, di sini path directory-nya berbeda. Jadi teman-teman tinggal ke datanya, di sini ada titik 3, kemudian salin jalur. Masukkan. Nah, seperti ini. Dia di sini berada pada directory konten. Kita coba run. Berhasil. Kemudian BF sama dengan id CSV. Di mana file data berada? Ya, berhasil. Teman-teman juga bisa melakukan pemanggilan data ya melalui Google Drive. Caranya mungkin bisa pakai yang namanya JDown. Jadi teman-teman pertama import JDown. Nah, kemudian teman-teman copy ID dari file drive teman-teman. Misalnya kita coba file drive. Nah, ini ada dataset dalam folder drive yang telah saya siapkan. Di sini pertama kita dapatkan link. Pastikan data tersebut yang berada di drive ini sudah ke publik ya, dan juga editor. Siapa saja yang memiliki link ini, kemudian formatnya adalah editor. Salin linknya, kemudian kita pindah lagi. Kita paste. Nah, yang kita paste adalah ID-nya. ID-nya ini adalah di antara /d, kemudian hingga sebelum /view. Nah, ini ID-nya. Nah, tinggal kita paste. Sini. Kita run. Berhasil. Nah, kemudian datanya, karena ini datanya sama dengan sebelumnya, maka ini akan ke-replace ya, karena namanya sama formatnya. Dia berada pada konten, kemudian / nama filenya. Artinya dari sini. Sama saja sebenarnya. Ini cara untuk mengaitkan dataset melalui Google Drive.
Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Bila teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Atau mungkin kepada MC, atau ada quiz, atau ada yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Bayu. Iya. Mungkin kita langsung ke quiz, atau Kak Bayu ada apresiasi buat peserta, gimana? Boleh, langsung quiz juga boleh. Oke, mungkin atau enggak dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Silakan teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sifatnya sharing aja. Bila ada kurangan atau ada kesalahan sebelumnya, bisa sama-sama kita koreksi bareng. Gitu. Oke, mungkin saat ini belum ada pertanyaan kali Kak Bayu. Kita langsung aja ke apresiasi. Silakan Kak Bayu. Oke deh, sebentar. Oke Kak, filenya udah aku kirim nih di kolom chat. Mungkin bagi teman-teman, silakan dikerjakan kuisnya karena akan ada beberapa hadiah gitu ya Kak dari kita ya. Ya, apresiasi ya. Apresiasi. Oke, baik, silakan teman-teman untuk dicoba tuh filenya udah dikirim melalui chat. Dan ini sistemnya cepat-cepat ya dapat gitu ya Kak Bayu ya. Oke, berarti mereka yang sudah selesai mohon di hands on dulu ya, jangan langsung kirim file jawabannya gitu. Iya, langsung resign dulu ya. Resign dulu ya. Kita tunggu berapa lama nih Kak Bayu? Berapa ya? Harusnya cepat sih ini. Soalnya mudah. Silakan teman-teman ditunggu. Oke, jadi di file quiz ini ada 3 soal, di mana teman-teman menjawab ya. Dari 3 soal itu berupa codingan. Yang pertama ini adalah hapus bilangan dari sebuah list menggunakan built-in function dari list tadi. Kemudian selanjutnya adalah mengurutkan nilai bilangan dalam list. Ini banyak caranya sebenarnya. Bisa menggunakan sebuah function juga untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, ini hapus anggota dictionary bernilai 16. Jadi ini bisa menggunakan function juga. Hampir semua jawabannya menggunakan function. Function bawaan ya, atau metode bawaan ya, teman-teman. Terserah, yang penting sesuai dengan instruksi, bagaimanapun caranya. Karena di dalam programming atau code, kan banyak macam-macam style ya, per orang tuh beda-beda cara nge-codingnya.